Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Siti Alvina, NPM 1810310500212, kelas 6A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Mata kuliah yang diampu pada saat ini yaitu Inovasi Pendidikan. Dosen pengampunya adalah Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, tahun ajaran 2020-2021. Materi yang saya ambil adalah materi aritmatika sosial mengenai keuntungan dan kerugian. Di sini terdapat suatu permasalahan, di mana dalam permasalahan ini kita diharuskan untuk mengidentifikasi atau mengenali aritmatika sosial yang ada di dalamnya. Permasalahannya adalah Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok tersebut, Pak Subur menghabiskan uang sebanyak 1 juta rupiah. Pada hari pertama, Pak Subur dapat menjual sebanyak 110 porsi, di mana tiap porsinya itu seharga 10.000. Pada hari kedua, Pak Subur hanya mampu menjual 90 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari ketiga, Pak Subur menjual sebanyak 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Nah, selanjutnya kita identifikasi yuk. Nah, di sini diketahui bahwa Pak Subur dengan besar modal yang dikeluarkan itu sebesar 1 juta. Pada hari pertama, Pak Subur menjual sebanyak 110 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Maka hasil yang didapatkan pada hari pertama itu adalah 110 dikali dengan 10.000 dengan 1.100.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurang 1 juta sama dengan 100. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari pertama. Selanjutnya, pada hari kedua. Pada hari kedua ini, Pak Subur menjual sebanyak 90 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Maka hasil yang didapatkan pada hari pertama adalah 90 dikali 10.000 sama dengan 900.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka Pak Subur mendapatkan kerugian sebesar 100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari kedua. Nah, pada hari ketiga ini, Pak Subur menjual sebanyak 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Maka hasil yang didapat pada hari pertama ini adalah 100 dikali dengan 10.000 sama dengan 1 juta. Jika kita kurangkan pengeluarannya, maka mendapatkan hasil 1 juta dikurang dengan 1 juta sama dengan 0. Maka pada hari ketiga ini Pak Subur tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian, atau dapat kita katakan bahwa Pak Subur ini balik modal. Kesimpulannya, pada hari pertama ini Pak Subur mendapatkan keuntungan, sedangkan pada hari kedua Pak Subur mendapatkan kerugian. Dan pada hari ketiga, Pak Subur mendapatkan balik modal. Dari permasalahan di atas, jika X menyatakan besarnya suatu modal usaha yang diketahui dan Y menyatakan besarnya pemasukan yang didapatkannya, maka tentukan hubungan antara X dan Y pada setiap kondisi berikut menggunakan tanda hubung lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Di sini kita ketahui nih bahwa jika X titik-titik Y, maka usaha tersebut rugi. Yang kedua, jika X titik-titik Y, maka usaha tersebut keuntungan. Dan yang ketiga, jika X titik-titik Y, maka usaha tersebut impas atau balik modal. Yang pertama, jika X-nya itu lebih besar atau modal utamanya lebih besar daripada pemasukan, maka Pak Subur akan mengalami kerugian
Maka di sini tanda hubungnya adalah X lebih besar Y. Yang kedua itu adalah X lebih kecil dari Y. Kenapa lebih kecil? Karena jika modal awal itu lebih kecil dari pemasukan yang didapatkannya, maka Pak Subur mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, jika X sama dengan Y, maka Pak Subur tidak mengalami kerugian ataupun kekurangan. Maka tanda hubungnya adalah sama dengan. Kesimpulannya, seorang pedagang dikatakan untung jika harga penjualan yang didapatnya itu lebih besar dari harga pembelian. Lalu, seorang pedagang dikatakan rugi jika harga penjualan yang didapatkan lebih rendah dari harga pembelian. Kita dapat mencari keuntungan dan kerugian dengan menggunakan rumus harga jual atau harga pendapatan dikurang dengan harga beli atau harga modal. Nah, sekian pembahasan pada materi aritmatika sosial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.